Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faizatul Fajariah SEMM, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. Dari program studi S1 Manajemen dengan NUPTK 524 277 067 123 0343. Dalam video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen di tahun 2025. Video ini merupakan bentuk atau bukti dari pernyataan diri dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT di bidang pengajaran. Bidang ilmu saya yakni S1 Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Saya mengampu sejumlah mata kuliah kewirausahaan dan teori dan praktikum kewirausahaan. Dan pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara saya mengampu mata kuliah teori kewirausahaan dengan kode mata kuliah MKW 1239 menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi kepada mahasiswa dengan baik agar mudah dipahami. Sedangkan interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau interaksi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Assessment merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan mengevaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Materi kewirausahaan merupakan materi wajib prodi yang diajarkan di semester 4 atau semester genap yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah teori kewirausahaan ini memberikan pengetahuan dasar mengenai kewirausahaan sebagai pengantar untuk mempelajari lebih lanjut ke mata kuliah praktikum kewirausahaan. Dengan mata kuliah ini mempelajari materi-materi pokok dasar kewirausahaan dari cara mendirikan usaha, cara memperoleh modal, serta memotivasi kewirausahaan. Adapun capaian mata kuliah dari teori kewirausahaan ini yaitu mahasiswa mampu memahami, mengerti dari dasar-dasar kewirausahaan. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan motivasi kewirausahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk memahami cara mendirikan usaha. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk memahami bagaimana cara memperoleh modal. Dan adapun materi-materi yang akan dipelajari di teori kewirausahaan yaitu pertama, dasar-dasar kewirausahaan, motivasi kewirausahaan, analisis pasar, bisnis plan, resiko bisnis, penilaian kelayakan usaha, analisis pesaing, cara mendirikan usaha, cara memperoleh modal, pasar dan pemasaran, strategi pemasaran, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan. Dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya menggunakan buku referensi dari sejumlah penulis yang ahli pada bidangnya seperti buku kewirausahaan karya Dr. Kasmir SEMM dan Irham Fahmi. Media pembelajaran yang digunakan adalah media perangkat lunak menggunakan portal e-kampus STIE AMM Mataram dan PowerPoint Slide, Google Form, WhatsApp Group, email, dan Google Drive. Di mana perangkat kerasnya menggunakan laptop, LCD proyektor, dan whiteboard. Terkait proses pembelajaran, tugas, dan penilaian, sejak awal perkuliahan saya sudah menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang di dalamnya terdapat presentasi penilaian dan juga bentuk-bentuk penugasan. Adapun persentase penilaian dalam materi kewirausahaan adalah 50% yang terdiri dari U1 di mana U1 yaitu nilai presensi 15%, keaktifan 15%, dan tugas 20%.
50%-nya terdiri dari U2 dan U3, di mana U2 yaitu ujian tengah semester dengan bobot nilai 25% dan U3 ujian akhir semester dengan bobot nilai 25%. Untuk dapat memberikan penilaian yang tepat, saya menyiapkan rubrik penilaian untuk menilai sesuai dengan indikator yang telah dituliskan di RPS. Setelah ini, saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran mata kuliah teori kewirausahaan untuk salah satu CPM. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat siang. Iya. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Baik, oke. Sebelum kita lanjutkan ya untuk pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan ilmunya bisa berkah ya dan bisa kalian terima dengan baik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik teman-teman, untuk pertemuan siang hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7 sebelum menjelang UAS ya, yang akan dinanti-nantikan. Nanti materi ini adalah materi sekaligus bahan untuk kalian ujian akhir semester nanti. Baik, sebelum kita UAS untuk minggu depannya, Ibu akan menjelaskan materi untuk hari ini mengenai strategi pemasaran. Pada minggu lalu, Ibu sudah memberikan tugas mengenai strategi pemasaran ya, dan Ibu akan ulas untuk menjelaskan kembali mengenai strategi pemasaran. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, ada yang tahu apa itu strategi pemasaran? Ada yang tahu strategi pemasaran itu apa? Oke, strategi pemasaran merupakan suatu proses pemasaran yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Oke, tujuan jangka panjang organisasi. Oke, yang lainnya mungkin? Rencana atau pendekatan yang disusun oleh perusahaan untuk menjual produk atau jasa kepada target pasar. Oke, rencana ya, rencana sebuah perusahaan ya untuk menjual produknya ya kepada target pasarnya. Baik, jadi di sini sebelum kita masuk ke strategi pemasaran ya, ada beberapa materi yang perlu Ibu jelaskan kepada teman-teman semua dari strategi pemasaran, yaitu pengertian strategi pemasaran itu sendiri, kemudian subbahasan pokok yang kedua yaitu strategi produk, strategi harga, strategi tempat dan distribusi, dan yang terakhir yaitu strategi promosi. Ya. Baik, tadi temannya sudah menjelaskan apa sih tentang strategi pemasaran itu sendiri. Ya. Nah, di sini menurut pendapat para ahli ya, ada beberapa teori mengenai strategi pemasaran itu sendiri ya yang teman-teman sudah pelajari ya. Dimana di sini strategi merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau tujuan wirausahawan yang berhasil tentunya. Baik teman-teman, yang teman-teman ketahui mengenai bauran pemasaran itu apa aja? Oke, ada apa? Strategi strategi produk
produk. Yang kedua, Strategi harga. berikutnya, Strategi inovasi dan distribusi. terakhir, Strategi promosi. baik. Ini yang ada pada strategi bauran pemasaran ya, yaitu strategi produk, strategi harga, kemudian lokasi dan distribusi, dan ada strategi promosinya. Ya. Dan strategi marketing mix di situ ada langkah yang pertama dilakukan adalah strategi produknya terlebih dahulu ya, dimana di situ hal yang sangat penting karena akan dijual adalah si produknya ya. Kemudian konsumen akan mengenal perusahaan melalui produk yang kita tawarkan ya. Dalam strategi produk, teman-teman, di situ perlu diingatkan adalah yang berkaitan dengan produk secara utuh, yaitu mulai dari nama produk, apalagi bentuk produk, isinya, ya isi produknya seperti apa, dan kemasan produknya seperti apa. Ya. Jadi karena strategi produknya berkaitan dengan produk secara keseluruhan, ya. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut, kita harus mengenal apa itu produk ya. Jadi teman-teman harus tahu ketika mulai berwirausaha itu produk yang akan ditawarkan itu apa ya, seperti apa. Ya. Nah, dalam arti sederhana, jadi produk dikatakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan si konsumen. Ya. Baik. Nah, di sini ada yang berkaitan dengan definisi ya, di mana produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu apa saja? Produk ya berupa fungsi atau benda berwujud ya, seperti apa itu? Buku ya, meja, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, produk yang tidak berwujud. Ya, yang tidak berwujud itu seperti apa? Jasa. Apa dia itu? Perbankan. Oke. Jadi strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ya, di situ mengembangkan suatu produk ya. Jadi yang dikembangkan oleh si perusahaan tentunya di situ ada apanya? Penentuan logo dan moto. Ya, penentuan logo dan moto ya. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu seperti apa sih logo dan moto untuk perusahaan untuk usaha yang akan kita jalani ya. Nanti setelah penentuan logo dan moto di situ, kita harus membuat merek. Apa mereknya? Agar apa? Agar lebih dikenal oleh konsumen. Oke, selain itu menciptakan kemasan. Ya, maksudnya di sini harus menciptakan kemasan produk yang sesuai dengan selera konsumen ya. Apalagi pada saat ini ya, kita harus mengikuti tren yang akan datang ya. Maksudnya yang dulunya mungkin kemasan produknya yang hanya biasa-biasa saja ya. Sekarang tentunya untuk kemasan produk ada yang menggunakan apa ya istilahnya, kalau menjual produk makanan misalnya apa dulu hanya dibungkus pakai tas plastik. Nah, seiring berkembangnya zaman menggunakan kemasan produk menggunakan ya kayak kemasan Tupperware itu, kemudian apa lagi zipper dan lain sebagainya ya. Nah, itu untuk kemasan produk ya. Kemudian setelah ada logo dan moto, merek, kemudian menciptakan kemasan, tentunya di situ ada keputusan pembelian ya. Kalau sudah jelas logonya apa, kemudian motonya apa ya si perusahaan tersebut, kemudian
kemasannya menarik tentunya di situ ya. Nah, nanti akan terciptalah di situ keinginan untuk membeli, konsumennya ada minat untuk membeli produk yang akan kita tawarkan. Kenapa kita menentukan harga? Tujuannya apa? Agar perusahaan itu tetap berjalan, agar perusahaan itu tetap berjalan dari penentuan harga yang telah ditetapkan. Oke. Nah, di sini yang Ibu jelaskan mengenai tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan ya, ada tujuan tersendiri, yaitu tentunya untuk bertahan hidup. Maksudnya di situ harus harga yang stabil. Ketika permintaan naik ya, seperti rumus pemasarannya ya, jadi itu harus disesuaikan ya. Jangan nanti mindsetnya itu biar produk saya laku, ya udah saya jual semurah mungkin ya. Nanti adanya di sana rugi teman-teman semua ya. Ya, jadi di situ untuk menetapkan harga ya. Nah, kedua untuk mekanisme memaksimalkan laba ya. Jadi agar pemasukannya stabil di situ dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada untuk memperbesar market share ya. Kemudian mutu produknya ya seperti apa, dan tentunya pesaing kita nanti memberikan harga itu seperti apa, kita bisa meminimalisir untuk membuat harga yang begitu tinggi ya. Kemudian ada beberapa metode dalam penentuan harga produk. Apa aja? Ya, modifikasi harganya ya. Makanya di situ adanya untuk survei harga ya, dengan produk yang sama yang dijual oleh si pesaing kita ya. Kemudian di situ ada penetapan harga untuk produk baru ya. Ketika ada produk baru, kalian harus segera menetapkan harganya untuk siap didistribusikan ya, siap untuk dijual kepada konsumennya. Baik, kita lanjutkan ke materi strategi tempat dan distribusi teman-teman ya. Nah, di dalam benak kalian itu tempat dan distribusi itu apa sih di bayangan kalian untuk seseorang wirausaha? Tempat menyalurkan produk yang akan ditawarkan. Oke. Kemudian, nah ini teman-teman bisa lihat ya mengenai strategi tempat dan distribusi, di mana pengertian distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barang mulai dari perusahaan sampai ke konsumen ya. Jadi di tempat kita akan siap memulai berwirausaha itu, kita sudah menyiapkan ya, di mana kita akan menyalurkan produk yang akan kita tawarkan ya. Nah, beberapa tujuannya di situ yang hendak dicapai perusahaan dalam strategi distribusi tentunya apa saja? Melayani secara cepat ya. Ketika ada konsumen, teman-teman, kita harus melayani ya. Jangan sampai nanti ada konsumen datang kalian sembunyi ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, tujuan yang harus dicapai perusahaan ya dalam strategi pendistribusian ya, selain melayani konsumen secara cepat, di situ tentunya menjaga mutu produk agar stabil ya. Jangan sampai nanti kalian membuat ayam geprek hari ini, kemudian besoknya beda lagi citra rasanya ya. Nanti mindset konsumen itu seperti apa? Juga untuk beli lagi ya. Jadi harus di situ kita harus menciptakan mutu produk agar stabil ya, tetap stabil. Jangan mut-mutan juga membuka usahanya. Oke, yang berikutnya yaitu menghemat biaya teman-teman ya. Ketika kalian menjalankan sebuah usaha ya, jadi teman-teman itu kalau masih bisa mengerjakan sendiri, yang silahkan ya. Tapi kita membutuhkan karyawan, butuhkanlah karyawan
yang secukupnya ya, jangan sampai karyawannya banyak kemudian nggak tahu tugasnya apa aja ya, jadi harus di-prepare terlebih dahulu ya ketika mau rekrut untuk karyawan di sebuah usaha yang akan kalian jalani. Kemudian menghindari pesaing ya. Jadi seperti apa pesaing kita? Nah, itu yang harus kalian pelajari ya. Ketika pesaing kita itu lebih bertanya lebih awal misalnya usahanya, ya semaksimal mungkin kita usahakan kita buka lebih pagi juga ya. Jangan sampai nanti, oh saya mau buka usaha saya siang aja deh, soalnya orang butuh makan siang aja. Jangan seperti itu. Siapa tahu dia pengen sarapan. Nah, jadi seperti itu. Oke, di situ ada karakteristik produknya juga teman-teman ya, dan faktor produsen dan pertimbangan pengawasan dan keuangan. Baik, sebelum Ibu lanjutkan mengenai strategi promosi, apa itu promosi? Tahu nggak? Memperkenalkan produk kepada konsumen. Memperkenalkan produk kepada konsumen. Yang lain, Menawarkan produk kepada konsumen. menawarkan produk kepada konsumen, menawarkan, kemudian memperkenalkan, apa lagi? Yang ada di benak kalian mengenai promosi. Baik. Jadi di mana promosi itu seperti kata teman-teman tadi untuk menawarkan atau menawarkan produk yang akan kita tawarkan ya, di mana sarana promosi yang dapat digunakan yaitu apa saja. Kalau kalian mempunyai usaha, kalian mengenalkan produknya melalui sosial media. Kemudian apa lagi? Website bisa ya. Oke, pada umumnya apa aja biasanya? Kalau kalian membuat usaha, biasanya menjual melalui promosikan melalui Instagram, WhatsApp, Facebook bisa, WhatsApp, ya Shopee dan marketplace lainnya. Ya, betul. Nah, promosi penjualan ya, adanya promosi penjualan kemudian dipublish ya. Kemudian yang terakhir yaitu penjualan secara pribadi ya. Nanti pribadinya itu dari mulut ke mulut ya. Misalnya temannya si A pernah membeli jasa pada si toko bina usaha ini, misalnya menjual di situ berbagai alat tulis yang bagus dan berkualitas dan murah, itu tentunya yang akan dicari oleh mahasiswa ya. Nah nanti dia bercerita, temannya bercerita, oh kalau kamu mau membeli produk ini lebih baik di toko ini, dia lebih murah. Nah nanti akan dari mulut ke mulut. Oke. Baik, itu saja materi mengenai strategi pemasaran. Mungkin ada yang bertanya. Oke. Berarti strategi pemasaran itu penting ya bagi sebuah bisnis. Ya, strategi pemasaran sangat penting ya teman-teman untuk sebuah bisnis. Karena kalau tidak ada strategi pemasaran, tentunya usaha kita tidak akan berjalan seperti itu. Ya, jadi sebelum kita mulai berwirausaha, tentunya nanti kalian harus mempunyai strategi seperti apa sih strategi-strategi yang akan kalian jalani sebelum mulai berwirausaha. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari Mbaknya. Jadi tadi judul strategi produk itu kan ada tentang merek ya Bu ya. Kemudian untuk membuat merek dan menguatkan merek itu gimana sih Bu biar merek itu akan selalu teringat oleh konsumen. Oke, bagaimana cara kita membuat merek agar teringat oleh konsumen? Apa aja strategi kita di situ? Membuat dengan desain yang menarik tentunya. Kemudian yang
memberikan informasi yang jelas. Tentunya di situ nanti pada logonya itu sudah desainnya menarik tentang produk kita ya yang kita akan tawarkan. Tentunya di situ nanti memberikan informasi kontak personnya mungkin ya di situ. Jadi harus semuanya jelas ya. Jadi sebelum kalian memulai berwirausaha, tentunya itu akan mengajarkan seperti apa sih langkah-langkah awal untuk menuju seseorang wirausahawan yang berhasil. Ya. Ada yang bertanya lagi? Gimana cara menentukan harga yang tepat suatu produk atau jasa sebagai penjualan? Oke, bagaimana cara kita menentukan harga, teman-teman? Oke, jadi ibu memberikan salah satu contoh penjualan ayam geprek misalnya ya, teman-teman. Nah, kalau penjualan ayam geprek itu kira-kira secara umum berapa sih harganya? 10.000. Kalau ibu menjual 25.000, bisa nggak? Bisa. Kalau tidak mahasiswa nggak bisa. Oh bisa aja. Tapi nggak ada. oh di mall, maunya di mall kayak gitu. Oke, berarti tergantung lokasi. Iya. Penjualan ya. Berarti kalau mau menjual sebuah makanan seperti ayam geprek tadi, itu kira-kira berapa harganya? 10.000. Rata-rata 10.000 ya. Itu sudah dapat minum lagi, kemudian ada yang free es teh. Nah, jadi strategi-strategi seperti itu yang harus kalian pelajari ya. Jadi pesaing kita itu menjual produk yang sama dengan yang akan kita jual itu berapa sih ya. Kemudian keunggulannya apa sih? Nah, nanti kalian akan kalkulasikan dari modal awal ya, berapa yang kita keluarkan, nanti itu yang kalian kalkulasikan sehingga barang itu siap untuk didistribusikan atau dijual ya. Jadi jangan sampai nanti setelah kalian kalkulasikan produknya nanti dijualnya semau-mau kalian. Akhirnya nanti di situ nggak ada pembeli ya. Kalau terlalu mahal tidak ada pembeli. Kalau terlalu murah perusahaannya yang bangkrut. Oke, baik itu teman-teman. Seperti itu ya Mbak Vera ya, paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, mungkin ada yang ditanya lagi atau yang memberikan masukan? Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Ketika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan melaksanakan ujian akhir semester untuk minggu depannya lagi ya. Nanti materinya dari awal perkuliahan hingga akhir ini ya. Nanti itu yang kalian pelajari untuk persiapan ujian akhir semester. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.